Perkenalkan, nama saya Margarita Novida Siburian, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 2, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran inovatif di kelas 6, tema 5, subtema 3 pada materi medan magnet. Selamat menyaksikan, terima kasih. Kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Silakan petugas yang bertugas memimpin doa hari ini untuk maju. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus Canisius doakanlah kami. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maksel. Anak-anak, apakah perlengkapan belajar anak-anak sudah disiapkan? Kalau ada yang belum atau masih di tas, silahkan bisa dikeluarkan dulu agar nanti jika diperlukan tidak bingung mencari. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya? Sehat. Masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada yang tahu kenapa? Izin, ya, tidak apa-apa. Ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Baik, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi untuk pelajaran tematik. Pelajaran tematik yang akan kita pelajari pada penggalan yang pertama ini adalah pembelajaran IPA. Tema 5, subtema 3. Anak kita sudah ada di akhir semester. KD-nya 3.5 dan 4.5. Sebelum masuk ke materi pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsamu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan kembali duduk. Tadi ada ajakan, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Supaya kita maju, apa yang dilakukan? Usaha. Selain usaha, belajar. Ya, selain belajar, usaha, belajar, berdoa. Jangan tinggalkan ketiga hal ini. Ya, usaha anak-anak sebagai belajar belum mencari uang usahanya, tapi belajar dan juga berdoa. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, tentunya tidak akan maju, tidak akan dapat nilai yang baik. Seperti itu maknanya ya anak-anak, bisa dipahami? Ada dua kegiatan atau dua tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita
sifat-sifat magnet. Yang kedua, kita juga akan membuat laporan tentang adanya medan magnet. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal sifat-sifat magnet. Kita akan mengulang lagi dengan menyanyikan sebuah lagu tentang sifat-sifat magnet, supaya pelajaran yang lalu dapat kita ingat lagi dan tidak lupa. Lagunya sederhana, anak-anak tahu lagu menanam jagung? Nanti liriknya diganti sesuai lirik yang sudah ada di depan atau di papan tulis yang sudah dituliskan. Silakan semuanya mengucapkan supaya hafal. Kalau lagu itu bisa membantu menghafalkan materi pelajaran. Supaya lebih semangat, mari kita berdiri. Ayo kawan, mengenal magnet, sifat dan jenisnya. Punya dua kutub, utara dan selatan, mampu menarik benda dari logam. Kadang batang jarum silinder, lingkaran itulah jenisnya. Kadang batang jarum silinder, lingkaran itulah jenisnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ya. Coba Bu Novi mau tadi dalam lagu magnet tadi ada apa saja informasi yang kita nyanyikan? Siapa yang bisa menemukan? Leona? Ya, punya dua kutub. Sifat magnet yang pertama mempunyai dua kutub. Apa kutubnya, Tristan? Kutub utara dan kutub selatan. Apalagi sifat magnet yang ada pada lagu? Kalian? Ya, jenis-jenis magnet juga dinyanyikan tadi. Apa saja jenis magnet itu? Lada, bata, jarum, silinder, lingkaran. Kalau kemarin anak-anak hanya melihat bentuknya dari buku, nanti Bu Novi akan berikan contoh-contoh bentuknya di masing-masing kelompok sehingga dapat memegang dan melihat langsung ya beberapa dari jenis-jenis magnet yang kita nyanyikan. Gambaran aktivitas apa saja yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, kita akan eksplorasi materi pelajaran khususnya tentang medan magnet. Lalu kita akan melakukan percobaan dalam kelompok melihat seperti apa medan magnet itu. Apakah benar ada pola yang terbentuk seperti yang ada di buku? Lalu nanti juga diakhiri dengan presentasi dan mengerjakan soal evaluasi dari link yang akan Bu Novi bagikan di grup kelas. Ini kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, di sini Bu Novi juga menunjukkan ada beberapa benda yang memiliki magnet. Yang pertama, ada yang tahu ini bendanya apa? Pembuka botol. Tapi di sini ada magnetnya sehingga bisa menempel di benda-benda yang mempunyai medan magnet atau benda-benda magnetis, benda-benda yang bisa ditempeli oleh magnet, menempel. Apa contoh benda yang bisa ditempeli magnet? Logam ya, logamnya besi terutama. Lalu ada apa yang belum pegang ini? Tempat pensil. Beberapa tempat pensil juga memiliki magnet. Ini contoh saja punya teman punya 5. Ya. Sehingga ya, kalau ada magnetnya, tanpa kita menekan tutupnya, ya, tanpa harus tekan plug gitu, dia akan menarik sendiri. Mari kita simak ya, video percobaan medan magnet yang nanti juga akan kita coba lakukan bersama. Sehingga ada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Jadi anak-anak, kalau bisa menjelaskan gambar tentang sebuah magnet, magnet batang ini tadi memiliki dua kutub ya anak-anak, kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet itu adanya letaknya di mana?
di ujung ya, ujung atas dan ujung bawah. Lalu yang hitam-hitam di sini dia adalah serbuk besi. Nanti anak-anak masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja peserta didik, ada petunjuk langkah-langkahnya, dan akan mendapatkan alat-alat bahan seperti yang ada di video. Ada kertas HVS, magnet, dan serbuk besi. Boleh anak-anak dalam kelompok silakan yang membawa magnet dari rumah juga bisa mengeluarkan nanti coba pakai magnet yang anak-anak punya ini. Kalau sudah melakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang ada, nanti masing-masing kelompok akan membuat laporan, menuliskan laporan pada kertas yang sudah diberikan. Apakah ada pertanyaan untuk kegiatan yang akan kita lakukan bersama? Baik, nanti kalau ada pertanyaan bisa tunjuk jari, Lofi akan berkeliling dan menjelaskan. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, Lofi akan menunjuk anak yang belum ditunjuk membacakan petunjuknya. Silahkan sebelum dicoba kita baca petunjuknya agar tidak salah melakukan langkah-langkahnya. Satu lembar kerja, satu ringkasan materi. Setiap kelompok mendapatkan satu lembar kerja dan satu ringkasan materi. Silahkan dibaca dulu bergantian. Balik kertas LKPD-nya. Tolong bacakan kisah perintah yang ada di awal tabel. Silahkan anak-anak lakukan percobaan ini. Ibu beri waktu 10 menit. Bergantian yang menulis, ada yang mencoba. Aku melakukan percobaan yang pertama. Lalu ada yang menulis, nanti gantian yang melakukan percobaan kedua, siapa yang menulis. Ketiga dan selanjutnya. Adalah bagian yang paling banyak menarik. Bagian yang paling banyak menarik. Walaupun Nah sekarang kalau misalnya ini kita percobaan 3, magnetnya kita singkirkan, kalau kita ketuk apa yang terjadi? Ya ada gerakan tapi tidak apa ya, tidak seperti garis-garis. Tadi ada magnetnya seperti ada garis-garis apa? Jadi kalau kita singkirkan magnetnya, cuma geser-geser saja, tapi tidak ada yang magnet. Nah, boleh lihat di sana. Terus ini bagian dari petunjuk yang pertama. Coba misalnya ketuklah membuka kertas dan amatilah yang apa yang terjadi. Ketuklah membuka kertas. Yang untuk jorok atau hitam tadi bisa
bagaimana? Caranya dengan menempelkan ke magnet lain. Contoh. Ya, kalau kita tempelkan itu bisa menempel, berarti ini adalah pertemuan kutub utara dan selatan. Salah satunya utara, salah satunya selatan. Tapi kalau kita temukan tidak bisa menempel, oh berarti ini kutub yang sama, utara semua atau selatan semua. Intinya kalau menempel ketemu itu kan yang berlawanan utara atau selatan. Tapi kalau tidak bisa ketemu itu sama. Itu untuk mengidentifikasi bagian kutub utara atau selatan. Terima kasih. Ini sama seperti yang tapi lebih besar dan besar. Ini contoh kesimpulan. Ini percobaan yang di video. Kalau kalian bingung menuliskan kesimpulannya apa, bisa melihat video ini. Sudah lewat 5 menit anak-anak. 5 menit berikutnya silakan dijawab pertanyaannya. Kertasnya boleh dilepas dulu, nanti Bu Novi akan datang untuk memberikan paper clip agar dijadikan satu lagi. Bu Novi mau cek siapa kelompok yang sudah selesai menulis laporannya atau jari. Laporan sudah selesai, satu kelompok. Oke, yang lain sudah cepat. 2 kelompok sudah selesai sip. Ya sudah langsung secara bergantian mengerjakan soal latihannya. Oke, kalau sudah langsung soalnya dikerjakan bersama-sama. Nanti kelompok lain bisa mengomentarinya. Yang pertama, Ibu minta kelompoknya Oli silahkan maju. Bacakan hasil percobaan 1 dan 2. Tepuk 5, siap belajar. Dimohon anak-anak lain mendengarkan teman yang akan membacakan hasil percobaannya. Hasil percobaan 1, membuat medan magnet. Membentuk medan magnet. Hasil percobaan 1, serbuk besi membentuk medan magnet. Hasil percobaan 2, serbuk besi mengikuti magnet. Terima kasih. Apakah sama anak-anak yang melakukan percobaan 1 dan 2? Apakah ada tambahan mungkin yang lebih lengkap penjelasannya? Terima kasih untuk kelompok yang ini. Tepuk tangan anak-anak. Siapa yang mau menambahkan? Ditambahkan anak-anak yang belum lengkap. Percobaan 1, serbuk besi ke arah medan magnet yaitu ada di tutupnya. Tambahkan yang belum lengkap. Serbuk besi bergeser tetapi tidak membentuk pola. Tidak perhatian pola. Ya, tidak membentuk medan magnet. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sekar dan kawan-kawan. Percobaan 3 intinya kalau tidak ada magnet, serbuk besinya tetap bergeser, tapi tidak ada pola garis medan magnet. Apakah sama punya anak? Hampir sama ya. Kesimpulannya tolong dibacakan Minsa. Kesimpulan yang dihasilkan. Serbuk besi mengikuti bentuk magnet dengan rapat. Saat serbuk diketuk-ketuk, serbuk besi tetap menempel pada magnet. Dan saat magnet digunakan, serbuk besi mengikuti arah magnet. Jika magnet dilepas, serbuk besi menyebar. Ya, kesimpulannya betul apa yang disampaikan. Bisa tepuk tangan untuk kelompoknya Minsa. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar adalah bagian ujung magnet. Ya, bukan ujung magnet, tapi mana ini? Kutub magnet. Yang tadi jawabannya ujung ditambahin ujung atau kutubnya magnet. Ujung kutub boleh. Nomor 2 ya. Dua kutub yang saling senama akan saling tolak-menolak jika didekatkan, sedangkan dua kutub yang tidak senama akan saling tarik-menarik jika didekatkan. Ya betul. Nomor 4 dulu. Kutub B pada sebuah magnet didekatkan pada kutub selatan magnet lain. Ternyata kutub B ditolak. Berarti kutub A adalah kutub selatan. Ya, sama-sama kutub selatan. Terus nomor 5.
Apa yang kamu ketahui tentang medan magnet? Magnet adalah benda yang bisa menempel pada besi atau logam. Medan magnet adalah? Oh, bukan magnet, tapi medan magnet. Apa artinya medan magnet? Pengen dilengkapi kelompok lain. Tepuk tangan dulu untuk Rages dan Valen. Sudah mewakili kelompoknya. Baik, anak-anak siapa yang mau membacakan apa artinya medan magnet? Adanya medan magnet dapat menimbulkan serbuk besi di area magnet dan memantulkan. Ya, terima kasih Jojo. Dengan melakukan percobaan penanaman serbuk besi di area magnet. Terakhir, nomor 7 berdasarkan gambar tersebut di bagian manakah banyak serbuk besinya? Di bagian mana anak-anak? Kutub utara dan selatan. Pasti medan magnet paling kuat ada di kutub utara dan selatan. Baik, kita sudah bahas dan presentasi. Sekarang perlengkapan yang tadi Ibu bagi diletakkan di wadah kaskus yang Ibu tadi bagi satu kas, ayo dibereskan. Lalu soal LKPD-nya silakan dikumpulkan ke Ibu lagi. Nanti akan Ibu jadikan satu. Ringkasan materinya untuk ditinggal nanti untuk menjawab soal evaluasi. Kalau itu sudah, nanti Romawi B pilihan ganda. Silakan ketik jawaban yang menurut anak-anak benar. Sebelum kita menggunakan HP, sebelum kita anak-anak menghadap ke depan, mari kita melakukan kesimpulan dan refleksi bersama-sama. Ibu mau bertanya, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? Tunjuk jari. Efran? Medan magnet. Selain medan magnet tadi ada batang, jarum, lingkaran, apa itu? Jenis-jenis magnet. Ada memiliki dua kutub. Lalu memiliki medan magnet itu tadi apa? Sifat-sifat magnet. Berarti belajar sifat magnet, jenis magnet, dan juga percobaan medan magnet. Bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini dapat mencoba menggunakan magnet? Senang ya. Mungkin ada yang masih belum puas, nanti bisa dicoba besok lagi. Ibu akan tetap magnetnya letakkan di kelas biar bisa dicoba. Mungkin anak-anak mau mencoba benda apa saja yang bisa ditempeli magnet. Benda yang bisa ditempeli magnet disebut benda magnet. Jenisnya contohnya logam. Kalau yang tidak dapat ditempel itu hanya kayu, plastik, ya. Itu adalah benda non magnetis. Apakah ada pertanyaan anak-anak sebelum kita mengerjakan soal evaluasi? Kalau tidak, silakan buka HP kalian. Ada yang tidak bawa HP? Oke. Silakan dibuka grup kelas. Lalu ada link untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan link tersebut diklik. Bu, itu ada videonya, dilihat atau tidak usah, langsung jawab pertanyaannya saja. Lalu diisi nama dan nomor absen. Silahkan diisi nama dan nomor absen, lalu dijawab soalnya. Namanya boleh nama panggilan. Ada lagi yang tidak membawa HP? Sudah? Kalau sudah diisi, tapi lebih ada tengoknya. Mana magnet lingkaran silakan ditarik garis dijodohkan. Ada 6 nomor yang ini. Menjodohkan dengan cara ditarik garis. Kalau itu sudah, nanti Romawi B pilihan ganda. Sambil menunggu teman yang masih menjawab, Ibu bagikan lembar refleksi. Hal apa yang
mengalami hal baru yang dipelajari. Nilainya kalau sudah disimak, ini 10/10, kalau 10/10 itu semua. Ya, 5. Anak-anak, siapa yang belum selesai menulis refleksinya? Yuk jari. Oke, kita tunggu dulu. Nanti seumpama belum selesai menulisnya bisa dikumpulkan menyusul. Tetap hari ini sebelum pulang dikumpulkan kepada Bu Novi. Anak-anak, minta perhatiannya. Kita sudah ada di kegiatan akhir pembelajaran. Maka sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, sebagai bentuk tindak lanjut di rumah, silakan materi pelajaran hari ini diulang lagi, dibaca di rumah. Pinjam buku. Materi tentang medan magnet ada di buku pena. Subtema tema 5, subtema 3. Anak-anak silahkan nanti dipelajari, dibaca lagi di subtema 3 tentang medan magnet, masih di halaman 151. Sehingga besok kalau ada pertanyaan diulang lagi, anak-anak bisa menjawabnya. Kegiatan tidak lanjut di rumah apa tadi? Membaca halaman 151. Sebelum Ibu tutup, apakah semua jelas tentang pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan? Bisa mengerjakan soal evaluasi? Oke. Baik, kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap doa yang baik.